Oke, selamat malam Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Selamat bergabung di webinar yang kami selenggarakan dengan judul Leadership Profile. Perkenalkan, saya Iren sebagai moderator dan pembicara pertama yaitu Vero dan pembicara kedua yaitu Vina. Nah, di webinar kali ini kami membahas tentang leadership profile. Ada 3 topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada the leadership footprint, yang kedua ada team decision making, dan yang terakhir ada conflict handling style. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan pembicara pertama untuk membahas tentang the leadership footprint. Veronica, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon slide berikutnya, Ren. Mungkin sebagian dari kita sudah, saya akan memulainya dengan pengertian, mungkin sebagian dari kita sudah paham tentang arti leadership secara singkat, yaitu kepemimpinan. Namun saya ingin menjabarkan bahwa secara lengkap, leadership berarti sebuah sikap untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga mendelegasikan tugas kepada orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu agar mencapai tujuan. Lalu dalam webinar kali ini kita akan membahas leadership profile. Apa sih yang dimaksud dengan leadership profile? Leadership profile adalah gambaran secara umum mengenai diri si pemimpin tersebut, gaya apa dan bagaimana yang dipakai oleh seorang pemimpin untuk memimpin organisasinya atau perusahaannya. Berikutnya, topik yang akan kita dimulai dari nomor 1, yaitu the leadership footprint. Selanjutnya, the leadership footprint berbicara tentang gaya kepemimpinan seperti apa yang akan ditinggalkan oleh seorang pemimpin untuk semua pengikutnya. Footprint di sini mungkin kita sudah mengetahui ya, artinya itu adalah jejak kaki atau jejak langkah. Kita dapat membayangkan kita sedang berjalan di sebuah tanah yang basah atau yang lebih gampang di pasir pantai. Ketika kita melangkah, kita akan meninggalkan jejak kaki. Untuk leadership footprint berbicara tentang gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang, dan ketika mereka sudah tidak lagi memimpin, maka mereka harus meninggalkan gaya kepemimpinannya untuk menciptakan seorang leader baru, atau dengan kata lain, the leadership footprint ini akan menjadi kepemimpinan yang berkelanjutan atau estafet. Leadership footprint ini juga dianggap penting karena gaya kepemimpinan secara estafet atau diteruskan kepada penerusnya akan membentuk sebuah organisasi atau perusahaan yang lebih baik tanpa si pemimpin sebelumnya. Sebagian besar pemimpin menampilkan salah satu dari gaya kepemimpinan yang akan saya rangkum di bawah ini, yaitu nomor 1 ada participating, 2 rationing, 3 socializing, 4 forcing, dan 5 ada blocking. Berikutnya. Baik, di nomor pertama kita akan membahas tentang participating style. Participating style adalah seorang pemimpin yang partisipatif, mempertimbangkan perspektif semua orang dalam tim, dan mendorong keterlibatan setiap anggota tim dalam prosesnya. Menjadi pemimpin partisipatif berarti bahwa Anda melibatkan seluruh tim Anda dalam perusahaan atau organisasi Anda untuk mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif ini juga mementingkan karyawan agar tetap mendapatkan informasi dan menyadari nilai kontribusi mereka dari gambar di samping. Jadi kita dapat melihat bahwa participating style ini, seorang pemimpin akan bertanya kepada anggota timnya bagaimana cara mendapatkan jalan keluar atau problem solving dari masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Ciri-ciri dari participating style dapat kita lihat yaitu selalu melibatkan timnya, komunikasi secara terbuka atau transparan, tidak ada yang dirahasiakan. Seorang pemimpin juga mendengarkan anggota tim, memandu tim dengan baik, memfasilitasi
interaksi antara tim, serta berbicara tentang kami, bukan saya. Jadi dia selalu mementingkan tentang organisasinya. Berikutnya. Untuk nomor 2, ada rationing style atau pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan ini selalu terpaut dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Karena ia memiliki fakta yang mendukung, terkadang pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan rationing style ini cenderung mengabaikan pendapat tim, karena ia sendiri sudah yakin bahwa segala keputusan yang dia akan ambil sudah dia telaah terlebih dahulu dengan fakta-fakta yang ada di lapangan atau yang ia miliki. Mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada memang baik, tetapi gaya kepemimpinan ini cenderung mengabaikan pendapat orang lain dan pendapat tim. Dan inilah alasan mengapa terkadang dalam organisasi menjadi bersifat pasif, karena anggota tim tidak dapat berbicara atau mengemukakan pendapatnya. Mereka terkadang seperti dilihat di gambar hanya mengerti, tapi mereka tidak bisa menyampaikan pendapat entah mereka setuju atau tidak terhadap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin ini. Ciri-cirinya yaitu seorang pemimpin listening style ini menginformasikan kepada anggota tim, memang menginformasikan tapi tidak meminta pendapat dari tim, menyajikan fakta secara lengkap, mengarahkan tim, mengabaikan pandangan pribadi tim, mengharapkan penerimaan fakta, dan hanya mempertimbangkan fakta, bukan perasaan dari organisasi tersebut. Berikutnya. Di yang nomor 3 ada socializing style, yaitu pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan ini terlalu fleksibel dan banyak menebar janji. Seorang pemimpin seperti ini akan menggunakan perasaan mereka di dalam tim. Banyak melakukan pujian dan menjanjikan hal-hal manis, tetapi tidak ada komitmen yang diberikan. Jika menemui gaya kepemimpinan seperti ini, sebagai anggota tim, kita tidak lagi percaya dengan kata-kata pemimpin. Contohnya seperti ini, ketika kita mencapai target penjualan sebesar 5M, si pemimpin ini berjanji akan memberikan bonus sebesar 3%, tetapi realisasinya tidak seperti yang dijanjikan. Jadi terlihat dalam gambar, si pemimpin ini hanya berjanji, berusaha untuk memanipulasi tim, dan mungkin ada orang-orang yang berada di sisinya akan bilang bahwa kita suka nih gaya kepemimpinan seperti ini. Ciri-ciri socializing style yaitu orangnya hangat dan peduli, humble, terbuka terhadap pandangan orang lain, bagian dari tim karena ia selalu berada bersama-sama tim, berusaha menyenangkan orang lain, berfokus pada preferensi dari orang lain, serta mempertimbangkan emosi orang lain. Selanjutnya. Untuk forcing style di nomor 4, gaya kepemimpinan seperti ini harus kita hindari karena pemimpin seperti ini akan mendominasi dan selalu mengontrol tim. Ketika tim tidak lagi berpendapat, mereka akan menjadi pasif dan tidak ada rasa nyaman ketika mereka berorganisasi, ketika mereka berada di dalam organisasi. Pemimpin seperti ini kita dapat lihat di dalam gambar, ia hanya dapat memerintah, menunjuk kepada bawahannya dan bilang, kamu harus ini, kamu harus ini. Dia banyak menekan kepada anggota tim atau karyawan di sebuah perusahaan, sehingga tidak lagi menciptakan suasana dalam bekerja yang nyaman bagi anggotanya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Ia menetapkan pemikiran yang ada kepada timnya dan harus menggunakan apa yang ia pikirkan. Memberitahukan kepada orang lain apa yang harus mereka lakukan, mengendalikan orang, mendominasi di saat pertemuan atau rapat. Dia banyak berpendapat dan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk bicara, fokus hanya kepada diri sendiri, kebalikan dengan socializing. Ia berbicara tentang saya, bukan lagi tim atau keperluan dari tim tersebut. Berikutnya. Yang terakhir ada blocking style, yaitu gaya kepemimpinan ini juga sama seperti forcing style. Tidak baik jika kita praktekkan dalam kepemimpinan, karena sama anggota tim juga akan merasakan tekanan
dan menjadi pasif karena si pemimpin ini terlalu banyak menguasai keadaan tempat di mana ia bekerja atau di organisasi, dan tim yang ada juga tidak dapat mengemukakan pendapatnya karena si pemimpin ini cenderung terlalu kuat. Ciri-cirinya yaitu berfokus pada kerugian, jadi dia sudah tahu nih kerugiannya apa jika dia melakukan hal seperti ini, jadi dia akan memerintahkan seseorang untuk mengikuti apa yang ia pikirkan. Menggunakan faktor eksternal sebagai pembatas, pasif dalam bekerja sama karena anggota tim tidak dapat mengemukakan pendapat, berkonsentrasi pada kasus sendiri dan kerugian kasus orang lain, menahan informasi dan kerjasama. Dari leadership footprint ini, saya berharap dapat membuka wawasan kita semua tentang kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih pembicara pertama, Ibu Vero. Selanjutnya kita akan membahas tentang team decision making dan conflict handling style yang akan dipaparkan oleh pembicara kedua, yaitu Ibu Vina. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang team decision making dan conflict handling. Seperti sebagai seorang pemimpin ya, kita harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, dari tahap-tahap bagian yang sudah dijabarkan oleh Ibu Vero, berikut adalah tahap selanjutnya, di mana ada 4 keputusan di dalamnya. Yang pertama adalah constructing style, kedua adalah consulting style, ketiga adalah consensus style, keempat adalah delegating style. Kita akan bahas di tahap pertama, yaitu constructing style atau berupa instruksi. Iren. Oke, nah di slide ini seorang pemimpin biasanya akan mengambil keputusan dan memberi instruksi sesuai dengan sudut pandang dari si pemimpin tersebut. Nah, gaya ini mungkin tepat ya apabila dilakukan dalam situasi yang genting gitu, situasi tertentu, di mana faktor penting tersebut yang memiliki informasi adalah seorang pemimpin. Biasanya anggota hanya menerima arahan atau informasi dari pimpinan untuk melakukan tindakan sesuatu untuk mencapai satu tujuan yang berkepentingan untuk agar tujuan tersebut dapat berhasil. Nah, contohnya apa sih biasanya dalam keadaan mendesak nih, seperti terjadinya serangan atau situasi yang genting, biasanya seorang pemimpin akan memberikan instruksi tanpa menyampaikan penjelasan secara detail. Gitu. Mereka hanya memberikan instruksi untuk melakukan tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan segera oleh anggota timnya. Kedua adalah consulting style atau berupa konsultasi, di mana seorang pemimpin akan memperoleh saran nih, dia akan bertemu dengan anggota timnya, lalu memperoleh saran, informasi. Nah, dari informasi tersebut, seorang pemimpin akan mengolah dan akan membuat satu keputusan dari permasalahan tersebut, dari informasi yang sudah mereka terima pada saat terjadi konsultasi tersebut. Nah, kekuatan dari metode ini itu biasanya dibutuhkan penyampaian kebenaran dari suatu informasi dalam kelompok atau dalam tim mereka, di mana seorang pemimpin akan mampu mengolah informasi tersebut berdasarkan dari sudut pandang si pemimpin. Nah, dari hasil konsultasi tersebut, ada kemungkinan di mana segala informasi yang dia terima itu mungkin bukan merupakan jawaban. Jadi di mana di situ diperlukan satu keputusan dari seorang pemimpin bahwa keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang terbaik dalam untuk tim mereka. Contohnya nih di dalam suatu permasalahan gitu ya, terjadi stagnan atau sesuatu masalah yang baru. Nah, pemimpin akan melakukan pertemuan biasanya, lalu memperoleh saran, informasi, mengevaluasi, lalu hasil informasi tersebut akan menghasilkan satu keputusan bahwa akan menghasilkan suatu keputusan oleh pemimpin
tapi bisa saja hasil dari keputusan si pemimpin tersebut bisa bertentangan dari pandangan si anggota timnya. Lalu yang ketiga adalah konsensus style. Bu Iren. Oke, nah konsensus style ini berupa persetujuan dan permufakatan. Biasanya seluruh tim berkumpul, lalu mereka akan membahas semua informasi dan mengambil kepemilikan atas keputusan tersebut. Biasanya si anggota tim tersebut akan mengambil komitmen di dalamnya atau ikut terlibat dalam satu keputusan tersebut. Nah, biasanya metode ini akan memakan waktu nih juga metode ini akan mengarah kepada komitmen dari semua anggota tim agar mencapai satu tujuan dari satu timnya itu agar tercapai. Biasanya, contohnya adalah di dalam satu perusahaan. Lalu mereka memiliki target dalam penjualan, lalu mereka membuat kesepakatan antara anggota tim tersebut untuk ikut terlibat dan berkomitmen untuk mencapai satu tujuan dari tim tersebut. Gitu. Nah, kita anggap dalam satu perusahaan itu terdapat penjualan di mana para salesnya itu adalah anggota timnya, mereka akan mengambil komitmen berapa persen atau berapa turut andil apa yang mereka lakukan dalam keputusan tersebut. Gitu. Jadi dia tidak hanya terlibat, tapi dia juga berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Keempat adalah delegating style atau berupa delegasi. Biasanya keputusan ini adalah keputusan di level yang tertinggi ya, di mana seorang pemimpin itu akan memberikan delegasi kepada anggota timnya karena seorang pemimpin tersebut memiliki kepercayaan bahwa anggota tim tersebut mampu untuk melakukan tugas yang diberikan agar tercapainya satu tujuan gitu. Nah, biasanya komitmen dari tim yang menerima delegasi itu seorang pemimpin ini sudah tahu gitu bahwa si anggota tim ini memang mempunyai kemampuan untuk menerima sebuah delegasi atau tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin. Oke, nah dari 4 metode ini akan menghasilkan satu step selanjutnya di mana diperlukannya sebuah konflik handling, gaya menangani konflik. Nah, keterampilan dalam seorang kepemimpinan itu juga diperlukan untuk menghadapi konflik-konflik dan bagaimana mereka memberikan solusi dari setiap konflik tersebut. Terdapat 5 dari gaya untuk menangani konflik. Yang pertama adalah avoiding, yang kedua adalah forcing, ketiga adalah accommodating, keempat adalah compromising, kelima adalah problem solving, kita sebut dengan win-win solution. Kita bahas yang pertama yaitu avoiding atau penolakan. Biasanya di avoiding ini adalah perasaan lose-lose ya, lose-lose solution, di mana pertimbangannya itu rendah, keberaniannya juga rendah. Nah, untuk penanganan konflik avoiding ini biasanya tidak menyelesaikan konflik, bahkan bisa juga memperburuk suatu keadaan atau lebih terjadinya frustasi gitu. Metode ini biasanya dilakukan untuk menghindari atau mengabaikan situasi sama sekali. Misal terdapat salah satu atau kedua orang yang terlibat dalam konflik, mereka akan biasanya menghindari nih. Kedua pihak juga biasanya akan menahan diri untuk tidak mengkomunikasi segala kebutuhan juga keluhan mereka. Itu kita sebut dengan avoiding conflict gitu. Avoiding konflik ini biasanya diperlukan apabila konflik itu tidak ada artinya, lalu tidak ada waktu untuk mengelola konflik tersebut, lalu di mana terlibat perasaan dalam masalah tersebut. Jadi lebih baik kita avoid aja gitu. Tidak dimilikinya sumber daya yang ahli untuk menangani hal tersebut, lalu terjadinya ketegangan yang tinggi dalam konflik tersebut.
gitu. Kedua adalah forcing atau tekanan, kita sebut sebagai win and lose solution. Nah, dibutuhkan pertimbangan yang rendah dan keberanian yang tinggi. Metode ini mendorong pandangannya satu pihak tanpa memperhatikan pandangan pihak lain. Biasanya adalah salah satu pihak memiliki kepedulian yang tinggi pada diri sendiri, tapi memiliki kepedulian rendah terhadap sudut pandang orang lain. Nah, hasil menang kalah ini dikarenakan salah satu pihak biasanya berkonflik, memiliki sifat yang agresif, lalu dan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan dia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Untuk memaksimalkan keuntungan individu, biasanya dia akan mengorbankan orang lain. Menurut sudut pandangnya itu adalah yang terbaik gitu. Jadi dia akan memberikan tekanan kepada pihak lainnya. Gitu. Contohnya, misal di mana seorang pemimpin akan mengutamakan keinginannya atau sudut pandangnya adalah benar dan mengharapkan pihak lain untuk mengikuti pendapatnya. Gitu. Yang ketiga adalah accommodating atau kita sebut sebagai lose and win solution. Dibutuhkan pertimbangan yang tinggi dan keberanian yang rendah. Yaitu metode ini biasanya cenderung menerima pandangan orang lain dan sedikit memperhatikan pandangannya. Nah, gaya ini disebut sebagai kalah dan menang solusi ya. Biasanya ini untuk menyelesaikan konflik dengan mengalah pada pihak lawan. Seorang pemimpin kita harus mengetahui nih situasi apa yang kita hadapi saat itu. Kemampuan dan kekurangan kita juga, kita harus mengetahui kemampuan dan kekurangan kita dalam mengambil keputusan tersebut. Apabila terjadi suatu permasalahan dan pihak lainnya itu lebih berpengalaman dalam menghadapi konflik, maka kita bisa mengambil metode ini. Kita akan mengakomodasi bahwa pihak tersebut lebih memiliki keahlian atau berpengalaman dalam menghadapi situasi tersebut. Gitu. Yang keempat adalah compromising atau lose-lose solution. Metode ini biasanya akan membuat masing-masing pihak membuat pengorbanan yang signifikan namun tidak mencapai tujuan secara maksimal. Nah, keputusan ini biasanya mereka sama-sama tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gitu. Keputusan ini biasanya juga bisa digunakan dalam case jangka pendek, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang besar, masalah dasar. Nah, hal tersebut terkait dengan memberi dan menerima dan pencarian solusi sebagai jalan tengahnya. Mereka akan menerima pendapat satu sama lain, tapi untuk menghasilkan satu tujuan, mereka akan berkompromi, mengambil jalan tengah. Jadi hasil dari pendapat tersebut tidak maksimal, di mana mereka saling mengalah untuk mendapatkan satu keputusan. Gitu. Itu kita sebut sebagai compromise metode. Yang kelima adalah problem solving win-win solution. Metode ini biasanya bertujuan untuk memuaskan kedua belah pihak dan membangun sudut pandang dari keduanya. Nah, dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari seorang pemimpin untuk mengetahui kebutuhan dan solusi yang dihadapi saat itu. Biasanya dibutuhkan kerjasama, kooperatif, dan ketegasan dalam melakukan gaya ini. Membangun solusi dalam konflik untuk memenuhi setiap kebutuhan dari semua pihak yang terlibat biasanya. Kita gali dulu nih kebutuhannya, permasalahannya, lalu kita akan mengusahakan keprihatinan kita, kepedulian kita kepada pihak-pihak yang terlibat agar solusi yang kita berikan dapat menyenangkan agar keputusan tersebut dapat membangun sudut pandang yang baik bagi semua pihak dan hasil tersebut akan menghasilkan win-win solution di mana semua pihak dapat menerima dan mengetahui bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik yang sudah dilakukan oleh seorang pemimpin. Gitu. Dibutuhkan juga nih seorang
Pemimpin harus mengetahui wawasan yang luas, lalu mereka akan melihat dari berbagai macam sudut pandang yang luas, dan permasalahan juga keprihatinan yang tinggi bagi semua pihak. Gitu. Nah, dari semua penanganan konflik ini, tidak ada yang baik juga tidak ada yang buruk. Nah, masing-masing metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan pilihan dari permasalahan, juga situasi yang kita hadapi pada saat itu. Nah, dari semua handling konflik itu dibutuhkan informasi, lalu ketegasan, juga lapang hati untuk dapat serta mampu mengkomunikasikan permasalahan, juga solusi yang diberikan agar semua pihak dapat mengerti dan memahami sesuai dengan sudut pandang dari diri sendiri juga orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih pembicara kedua. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Dan kita buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar kepada kedua pembicara kita mengenai the leadership footprint atau problem solving, conflict handling style, ataupun mengenai team decision making. Oke, sudah ada yang bertanya. Oke, dari Billy. Dari 5 gaya kepemimpinan yang dibahas The Leadership Footprint, manakah gaya kepemimpinan yang paling baik? Oke. Pembicara pertama atau kedua yang ingin menjawab nih? Oke, baik.
Oke, terima kasih pembicara pertama telah menjawab pertanyaan dari Billy. Oke, mungkin pertanyaan kedua dari teman-teman, rekan-rekan sekalian, ada yang ingin bertanya? Silakan di chat kolom komentar. Oke, ini pertanyaan dari Nicholas Nathan sangat menarik nih ya yang kita bahas. Bagaimana pandangan seorang pemimpin melihat layoff yang sedang marak terjadi? Ya, kalau pernyataan dari Ibu Vero sebenarnya sudah baik bahwa seorang pemimpin harus mampu melihat dari sudut pandang yang luas, di mana mungkin keputusan yang dibuat tidak dapat menyenangkan semua pihak, tapi keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik bagi suatu perusahaan. Kita anggap mungkin beberapa startup yang sedang marak ya, maksudnya terjadi layoff, bahwa itu adalah keputusan yang terbaik gitu di mata seorang pemimpin dan juga orang lain untuk mempertahankan sebuah perusahaan yang sudah mereka bangun gitu.
Di samping itu pasti seorang pemimpin sudah memberikan solusi-solusi lainnya seperti mungkin pesangon atau ada pembiayaan lain-lainnya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja antara seorang pemimpin dan karyawannya gitu. Selama prosedur layoff tersebut sesuai dengan undang-undang pemerintah dan undang-undang tenaga kerja dan memang itu diperlukan untuk mempertahankan satu perusahaan, seorang pemimpin pasti akan mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaannya juga bagi karyawannya gitu. Yang pasti memang setiap keputusan sebagai seorang pemimpin kita tidak akan mampu untuk menyenangkan semua pihak, tapi kita belajar untuk memberikan yang terbaik menurut sudut pandang kita juga orang lain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Vina. Sangat bagus ya jawabannya. Nah, kira-kira nih, kan kalian udah nanya nih, kita bahas layoff ya. Nah, kira-kira nih dari kalian, menurut kalian, dari 5 gaya kepemimpinan ini nih, menurut kalian tuh masalah layoff ini tuh win-win solution kah atau avoiding atau lose win? Nah, menurut kalian apa nih? Oke, jawab ya. Kalau menurut saya itu adalah win-win solution ya, di mana ada satu hal yang harus dipertahankan dan ada satu keputusan di mana terlibat beberapa hal yang sama-sama saling mendapatkan hasil di sana. Misalnya seorang terjadi layoff tersebut, pemimpin kan akan memikirkan nih para bawahannya setelah di layoff, saya harus memberikan kompensasi apa yang harus kita berikan kepada karyawan yang sudah di layoff. Itu yang pertama. Yang pasti keputusan yang sulit bagi seorang pemimpin untuk layoff karyawannya ya, karena pasti dia juga sudah memikirkan, dia juga memiliki rasa keprihatinan yang tinggi pada saat mengambil satu keputusan, di mana dia harus mempertimbangkan mana hal yang harus dia pertahankan, mana yang tidak gitu. Dan menurut saya itu adalah win-win solution. Balik lagi bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua pihak sebagai seorang pemimpin, tapi kita berusaha yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan juga karyawan lain. Iya, betul. Nah, gimana nih dari para rekan-rekan semua, para audiens di sini, gimana nih menurut kalian? Apakah win-win solution atau lose-lose atau lose-win? Oke, ada pertanyaan nih selanjutnya dari Charles Graveri. Dari kelima problem yang sudah dijelaskan, problem apa yang paling baik dilakukan oleh pemimpin? Oke. Mungkin para Jadi maksudnya bagaimana menangani problem yang terbaik kalian untuk bagi semua pemimpin. Oke. Kalau menurut saya yang pasti setiap penanganan konflik tersebut memiliki kelebihan juga kekurangan. Jadi tergantung juga nih dari masalah apa yang kita hadapi saat itu, situasi apa yang terjadi saat itu. Kalau misalnya terjadi serangan atau terjadi ancaman yang mendesak, kita harus mengambil keputusan, kita harus mengambil metode sebentar.
kita akan memberikan metode sebagai instructing style sebagai jawab maksudnya pilihannya. Tapi kalau misalkan seperti yang pertanyaan yang sebelumnya ya, terjadi layoff, kita akan mengambil biasanya kita akan memberikan consulting style, kita akan memberikan konsultasi juga kepada karyawannya, diberikan juga kita menerima juga setiap saran, keputusan dari karyawannya seperti apa, tapi tetap keputusan yang keputusan yang dibuat oleh pemimpin sekali lagi adalah keputusan yang terbaik menurut sudut pandang yang luas dari seorang pemimpin gitu. Itu sih, jadi menurut saya tidak ada yang terlalu semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana cara kita sebagai seorang pemimpin memandang masalah tersebut di permasalahan juga situasinya gitu. Oke, terima kasih pembicara pertama. Nah, next question nih, ada dari Ayu Nurazizah. Apa yang perlu dilakukan agar memiliki kemampuan problem solving yang baik? Nah, gimana nih? Menurut dua pembicara, bagaimana kemampuan problem solving yang baik? Memiliki kemampuan problem solving yang baik. Saya bantu jawab ya. Untuk menangani ya, silakan lanjut Ibu. Untuk menangani bagaimana cara kita menangani konfliknya. Nah, cara kita menangani pastinya pertama dibutuhkan pengetahuan, lalu ada juga pengalaman di sana di dalamnya, lalu bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membaca situasi juga permasalahan pada saat itu. Jadi kita bisa memilih penanganan konflik seperti apa yang akan kita ambil pada saat permasalahan tersebut terjadi gitu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin juga harus mampu nih melihat sudut pandang yang luas, lalu mengetahui permasalahannya, pihak lawannya seperti apa, lalu pengetahuan di dalamnya, pengalaman gitu. Lalu kita juga butuh menerima setiap masukan dari beberapa pihak agar membantu kita bisa melihat dari sudut pandang yang mungkin kita tidak bisa melihat gitu. Jadi dibantu dari informasi-informasi anggota tim lainnya. Oke, terima kasih pembicara kedua, Ibu Vina. Nah, karena sudah selesai sesi tanya jawabnya, dan kita akhiri dengan sesi foto-foto ya. Yang bisa on cam, boleh di on cam kan? Kita ada sesi foto-foto nih. Oke, saya tutup presentasinya dulu ya. Saya izin tutup presentasi untuk foto-foto.
Oke. Yang bisa on cam, mohon di on cam kan. Oke. Ada lagi? Oke, kita foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bisa on cam. Terima kasih juga sudah mengikuti webinar hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata dari saya, moderator, dan kedua pembicara saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang kami selenggarakan hari ini. Terima kasih, selamat malam. Sampai berjumpa di selanjutnya, di next webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan semua. Sama-sama, sama-sama. Ya, selamat malam.